warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dedi Suwarna Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, saya Ardila dengan NIM 230 250 502 010 dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2023 kelas A, Fakultas Ilmu Komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai peran perangkat lunak. Di presentasi kali ini, kita akan memaparkan 4 materi. Yang pertama ada peranan perangkat lunak, macam-macam perangkat lunak, contoh perangkat lunak, kategori perangkat lunak. Selanjutnya, peranan perangkat lunak pertama, menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan. Yang kedua, mengatur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antar server dan hardware yang terdapat dalam komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Yang terakhir, ada melakukan identifikasi pada suatu program komputer seperti identifikasi kerusakan. Selanjutnya, macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak berbayar, freeware, free software atau open source software, shareware, malware, firmware. Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak berbayar adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Contohnya Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan sebagainya. Yang kedua ada freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis seperti namanya, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Bahkan kita bisa menggunakannya tanpa batasan waktu dan bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapanpun. Contoh produk freeware ini yakni Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga ada free software, open source software. Jenis software ini mengacu pada kode sumber yang dapat diperiksa, dimodifikasi, ditingkatkan, dan dikembangkan secara publik oleh siapapun. Contohnya Linux, LibreOffice, dan GIMP. Shareware. Pengertian dari shareware adalah software yang dibagikan secara gratis, yang bisa di-download dan digunakan oleh pengguna. Namun software tersebut penggunaannya hanya berlaku pada periode tertentu atau ada batas waktunya. Contohnya Internet Download Manager, Ultra ISO, Microsoft Windows, dan Microsoft Office. Yang kelima ada malware, adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Software-software ini berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Contoh malware mencakup virus, worm, trojan horse, serta software-software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Yang keenam ada firmware, adalah program yang tertanam pada perangkat keras hardware, berfungsi untuk memungkinkan hardware dan software agar dapat berkomunikasi secara maksimal. Contohnya BIOS, Basic Input dan Output System. Contoh perangkat lunak. Yang pertama ada software system, adalah sebuah sistem yang mengontrol dan mengatur, manajemen, memproses, dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Contohnya Linux, Mac, Windows, dan Android. Yang kedua ada software browser, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera. Yang ketiga, software Office. Perangkat lunak ini memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran seperti pengetikan dokumen, akuntansi, media, presentasi, dan sebagainya. Contohnya LibreOffice, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, dan sebagainya. Yang keempat, ada Paint Software. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain. Anda bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing, dan sebagainya. Contohnya ada CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint, dan sebagainya. Yang kelima, software antivirus adalah program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus perangkat perusak.
Software antivirus dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Contohnya ada FVG, Norton, Avast, Smadaf, dan sebagainya. Kategori perangkat lunak. Ada dua kategori perangkat lunak, yakni software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi merupakan software yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus atau melakukan tugas, sedangkan software sistem dirancang untuk menjalankan hardware komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai peran perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya kepada Bapak Dedi Suwarna Eskom Mkom. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.